Sebagai umat Katolik, kita selalu membuat tanda salib. Memulai atau menutup keyakinan. Bahkan dalam setiap aktivitas kita. Doa adalah komunikasi batin yang intim dengan Allah, Sang Pemilik kehidupan. Artinya, tanda salib merupakan suatu tanda yang amat penting dan bermakna dalam kehidupan iman kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 14 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Salib Suci. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki Putra Tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 3 ayat 13 sampai 17. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan nanti merenungkannya. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Salib Suci. Menurut tradisi, Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus, selama melakukan pesiaran di tempat-tempat suci, tahun 326 menemukan salib yang digunakan oleh Yesus Kristus. Satu bagian salib itu dibawa ke Roma dan ditempatkan di Basilika Salib Suci di Roma yang didirikannya. Sebagian tetap di Yerusalem. Salib ini pernah diambil menjadi rampasan perang yang diklaim oleh Raja Persia waktu itu. Akan tetapi, Kaisar Heraklitus dalam perang salib melawan orang-orang Persia mendapatkan kembali tahun 628 dan dibawa kembali ke Yerusalem. Pesta ini dilaksanakan untuk mengingat kemenangan ini. Salib yang ditinggikan pada pusat hidup Kristiani adalah simbol kemenangan kasih, sarana permohonan yang menampilkan sumber cahaya karena jasa-jasanya yang menjadi rahmat kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih,
salib bagi orang Yunani dan Yahudi adalah tanda kehinaan dan kebodohan. Namun itulah yang diterima oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ia mati di kayu salib. Dalam arti ini memang salib adalah simbol kehancuran total. Bersyukur, karena salib bukan akhir dari peristiwa Yesus. Dia dibangkitkan oleh Bapanya. Dan inilah yang memberi arti baru terhadap salib sebagai tanda iman, harapan, dan cinta kasih. Dengan salib itu, Yesus mematahkan kuasa maut dan dosa. Di balik kegelapan salib, bersinarlah cahaya Paskah bagi kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda tadi dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebagai umat Katolik, kita selalu membuat tanda salib. Memulai atau menutup doa kita. Bahkan dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Doa adalah komunikasi batin yang intim dengan Allah, Sang Pemilik kehidupan. Artinya, tanda salib merupakan suatu tanda yang amat penting dan bermakna dalam kehidupan iman kita. Salib adalah tempat Allah menunjukkan kerahiman dan cinta kasih-Nya yang sempurna, yang total tanpa batas kepada umat manusia melalui wafat Yesus Sang Putra. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Sejauh mana kita memahami, menghayati dan menghidupi tanda salib sebagai tanda yang sungguh menyelamatkan, tanda yang amat penting dan penuh bermakna bagi diri kita. Sejauh mana kita berani dan mau mewartakan salib yang adalah tanda belas kasih dan cinta kasih sempurna Allah dalam kehidupan harian kita, bagi sesama, serta lingkungan hidup kita. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk selalu membawa tanda salib yang adalah kasih, rahmat, dan iman kita dalam setiap langkah laku hidup kita. Karena salib adalah jalan hidup. Salibmu ku tersungkur, ku percaya Tuhan sengsaramu jalan hidup. Sering tak kuasa nahan beban, tertimpa diri
Dengan salib-Mu ya Tuhan, aku tersungkur. Engkau memberi tugas perutusan, menunjukkan salib jalan hidup. Aku tak kuasa menanggung beban, tapi ku ingat pesan-Mu ya Tuhan, untuk bangkit dan berjuang. Tunjukkanlah salib pada dunia, sampai ku kembali menjemput-Mu. Aku beserta-Mu tiap waktu. Pesan-Mu ya Tuhan, kan ku pegang. Tunjukkanlah salib pada dunia, sampai ku kembali menjemput-Mu. Aku beserta-Mu tiap waktu. Pesan-Mu ya Tuhan, kan ku pegang. Pesan-Mu ya Tuhan, kan ku pegang. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan menerima tugas perutusan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.